Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian doa Rabu. Untuk memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri kita dengan bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, membawakan segala keluh kesah kami di dalam doa. Kami ingin menyanyi juga untuk Engkau dan kami juga ingin mendengar akan suara-Mu. Tuhan, sekiranya kebaktian doa ini boleh kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, dan Engkau pun berkenan atasnya. Berkati kebaktian ini dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita memulai ibadah kita, kebaktian kita dengan menyanyikan sebuah pujian, Besar Anugerah-Mu. Oleh karena begitu besar anugerah dan kasih-Nya kepada kita semua. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita sekali lagi menyanyikan lagu ini sebagai wujud pernyataan iman kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tiba saatnya kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama, mari kita mendoakan gereja-gereja di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, yang sudah membuka ibadah konvensional, ibadah onsite, agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik, agar tidak terjadi klaster penyebaran COVID di dalam gereja. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami menyadari bahwa kebutuhan kami untuk beribadah secara langsung di gereja merupakan kebutuhan yang tidak bisa lagi kami bendung ya Tuhan. Tapi sekiranya di dalam kami beribadah ya Tuhan, khususnya beribadah secara konvensional onsite di gereja, agar kami semua termasuk gereja-gereja semua yang ada
terus memperhatikan akan protokol kesehatan, agar sekiranya kami beribadah dengan rasa tenang dan aman ya Tuhan, dan tidak terjadi klaster-klaster penyebaran COVID di dalam gereja. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin gereja, kepada para majelis, untuk bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik di dalam gereja. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita mendoakan kerohanian jemaat, terutama karena belum bisa beribadah di dalam gereja, agar Tuhan tetap menolong mereka bertumbuh dalam relasi pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga menyadari tatkala kami beribadah dari rumah kami masing-masing, menjadi sebuah ujian bagi kami ya Tuhan, apakah kami sungguh memiliki kerohanian yang sehat. Dan kami sadar Tuhan, begitu kami harus ibadah di rumah, ada banyak hal dalam kerohanian kami yang harus kami evaluasi. Ternyata kami barangkali mencintai-Mu karena kami ada di dalam gedung gereja. Tuhan, sekiranya kami, dimanapun kami berada, kami tetap memiliki iman yang sama kepadamu, sekalipun kami tidak di gedung gereja. Tuhan, kami berdoa agar masing-masing keluarga boleh menghadirkan kerajaan Allah di rumah masing-masing, agar iman kerohanian daripada masing-masing kami juga makin ditumbuhkan melalui ibadah-ibadah online, ibadah-ibadah di rumah yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita mendoakan setiap komisi yang melakukan persekutuan setiap minggu. Kadangkala dapat menimbulkan kebosanan bagi jemaat. Tidak hanya bagi jemaat, bagi pelayan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Terkadang kebosanan itu menghampiri. Mari kita berdoa bersama, agar setiap kita melalui tiap komisi yang ada, melalui tiap persekutuan yang ada, terus disegarkan dan kerohanian kita itu dapat bertumbuh. Mari kita berdoa bagi masing-masing jemaatan kita seperti ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh gereja ini, yang setiap minggu diadakan, persekutuan-persekutuan, PA, kebaktian-kebaktian, persekutuan komisi. Kami sadar Tuhan bahwa barangkali kami bosan. Barangkali kami juga bosan melayani, kami bosan dalam beribadah kepadamu. Dan kami kadang-kadang tidak lagi menemukan makna-makna rohani dalam setiap ibadah itu. Oh Tuhan, tolong kami, agar sekiranya Engkau sendiri yang memelihara iman kami, memelihara kesungguhan kami, memelihara akan ketekunan kami Tuhan. Agar kami terus tidak jemu-jemu mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Kami tidak jemu-jemu melayani Engkau, tidak jemu-jemu beribadah kepadamu. Dan tolong masing-masing dari kami, pakai setiap komisi yang ada, pakai setiap program yang ada di gereja ini untuk menumbuhkan iman kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan pujian Dia Buka Jalan dengan penuh keyakinan bahwa di dalam setiap pergumulan kita Tuhan pasti membuka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Mari sekali lagi kita menyanyikan lagu. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan.
Selanjutnya mari kita berdoa untuk keluarga jemaat kita, keluarga masing-masing dari kita yang belum percaya, agar keselamatan juga boleh diterima oleh mereka, agar mereka boleh juga merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami teringat akan sanak saudara kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau juga boleh melawat mereka, agar apa yang kami rasakan, kasih-Mu yang kami rasakan juga boleh dialami oleh masing-masing dari mereka. Agar mereka mengenal Engkau dan hidupnya pun diubahkan oleh Engkau. Juga berikanlah hikmat bijaksana bagi kami untuk bagaimana menceritakan tentang Engkau. Berikan kami keberanian Tuhan, agar kasih-Mu tidak kami simpan sendiri, tetapi kasih-Mu kami nyatakan, kami ceritakan kepada mereka. Oh Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kelima, mari kita mendoakan jemaat kita yang sakit. Jikalau Bapak Ibu mengingat 1-2 nama, teman, saudara, jemaat yang kita kenal di gereja kita, mari kita mendoakan agar sekiranya Tuhan melawat mereka dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami teringat akan jemaat saudara seiman kami yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Tuhan, sekiranya Engkau boleh melawat mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka, agar mereka boleh dibebaskan Tuhan dari penderitaan mereka. Tuhan, pakai segala dokter, peralatan medis, terapi, perlakuan medis yang harus mereka jalani, agar itu semua boleh menjadi alat-Mu untuk boleh menyembuhkan mereka. Dan tidak lupa kami berdoa Tuhan, agar sekiranya konteks hidup yang Engkau izinkan mereka alami boleh menjadi konteks perjumpaan mereka dengan Engkau, agar melalui sakit penyakit mereka boleh mengenal Engkau, mereka boleh makin kenal Tuhan yang mengasihi mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terakhir, saya memberi kesempatan masing-masing dari kita untuk membawa pergumulan pribadi kita ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu silakan mengambil doa pribadi, lalu saya akan tutup di dalam doa. Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami Tuhan. Tuhan, ada banyak pergumulan yang harus kami jalani dan kami bawain pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ada begitu banyak kata-kata yang tidak bisa kami ucapkan, tapi kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri menolong kami untuk berdoa dengan kata-kata yang tidak terucapkan, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kami percaya Engkau mendengar akan doa kami. Dan kami juga percaya Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah pujian, menyenangkan-Mu. Karena hanya menyenangkan Tuhanlah yang kita inginkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Kami terus berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang baik dan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bersama di masa-masa seperti ini, di dalam hal kerohanian kita bisa saja mengalami kejenuhan, kita bisa bosan, kita bisa mungkin kelelahan dengan banyak hal yang kita harus hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu mempengaruhi kehidupan spiritual kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita dorongan yang kuat, kerinduan yang terus setia kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kita memohon agar Tuhan memberikan kita kesegaran daripadanya, gairah untuk terus menikmati akan Dia. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sejenak mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesegaran baru yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh terus menikmati Engkau ya Tuhan. Walaupun di dalam kondisi yang tidak mudah saat ini bisa membuat kami menjadi jenuh, menjadi bosan, bahkan kerohanian kami kadangkala kering ya Tuhan. Namun kami datang memohon kepadamu, tolonglah kami, bangkitkanlah gairah kami, kasih kami kepada Tuhan, dan kami boleh terus mendapat kekuatan dan kesegaran daripada Tuhan. Kadangkala Tuhan, seperti malam ini mungkin kadangkala kami lelah untuk mengikuti persekutuan doa. Tetapi bangkitkanlah semangat kami Tuhan, supaya melalui persekutuan doa seperti ini, melalui doa-doa, melalui pujian, melalui firman, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh disegarkan kembali dengan kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami kerendahan hati untuk mau diajar oleh firman Tuhan, dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, supaya malam hari ini kami sekali lagi diperbaharui oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membuka firman Tuhan dari Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Kolose pasal 2, ayat 6 sampai ayat yang ke-15, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa.
karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah enggak orang berkata kepada Bapak Ibu, kamu kan Kristen, jadi kamu harus begini. Atau orang berkata, ingat ya, kamu tuh orang Kristen. Atau mungkin orang pernah berkata bagi kita sebagai pengurus, ingat lo ya, kamu pengurus. Ingat ya, kamu kan majelis. Kepada hamba Tuhan, ingat selalu kamu itu hamba Tuhan. Ingat selalu kamu itu anak STT. Ingat itu kamu adalah anak Tuhan. Bapak Ibu, kita mungkin sering mendengar hal ini saudara. Artinya bahwa status kita itu dikaitkan dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, hal ini terjadi saudara ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Kolose pada waktu itu. Di ayat yang ke-6 Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus. Itu adalah status mereka. Kamu adalah menerima Kristus Yesus. Paulus ingin mengingatkan status jemaat di sana, mengingatkan kembali saudara, status mereka sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus. Karena apa? Hal ini menjadi penting untuk Paulus ingatkan kepada mereka. Karena latar belakang jemaat di Kolose pada waktu itu menghadapi banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang bisa membuat mereka kemudian menjadi goyah. Saudara, ada beberapa contoh ajaran-ajaran palsu atau godaan-godaan ajaran yang lain pada zaman itu di jemaat di Kolose. Pemahaman tentang seremonial. Jadi banyak orang yang pada waktu itu berpikir bahwa segala sesuatunya itu harus dengan aturan. Kelompok ini hanya percaya pada aturan-aturan yang harus dijalankan. Contohnya tentang sunat, tentang makan ini dan itu, tentang hari raya, tentang bulan baru, tentang hari Sabat dan lain sebagainya. Ada lagi orang-orang yang memiliki paham asketisme, gaya hidup yang mengekang diri mereka dari hal-hal duniawi, karena paham mereka itu akan membawa mereka kepada hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani. Maka itu selalu mereka mengatakan bahwa jangan sentuh ini, jangan sentuh itu, dan lain sebagainya. Mereka ketat sekali dalam hal itu. Atau ajaran-ajaran pada waktu itu tentang penyembahan kepada malaikat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat pada waktu itu bisa saja mudah untuk terpengaruh oleh pola-pola pikir yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan mereka tentang status mereka. Kamu adalah orang-orang yang telah menerima Kristus. Tidak ada lagi di bawah bayang-bayang aturan-aturan seperti itu. Banyak ajaran-ajaran sesat, jangan ikuti itu. Kamu telah menerima Kristus. Saudara, konsep kamu telah menerima Kristus dipertegas lagi oleh Paulus ketika Paulus berkata bahwa hidupmu, hidup mereka adalah kehidupan yang memiliki kepenuhan di dalam Kristus. Saudara, hal ini sejalan ketika Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus, dan ketika Paulus berkata, kamu memiliki kehidupan yang penuh di dalam Kristus, memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, apa arti memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus? Di dalam ayat pasal 2 ayat 9 dan 10 yang tadi kita baca, di sana dikatakan sebab di dalam Dialah, di dalam Kristus, ya, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yang pertama,
kepenuhan kealahan itu ada di dalam Kristus. Ayat yang ke-10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kamu ini merujuk kepada jemaat di Kolose dan Dia ini merujuk kepada Kristus. Dan kamu jemaat di Kolose telah dipenuhi di dalam Kristus. Jadi Paulus mau menjelaskan bahwa ketika kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu artinya kamu memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus. Orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kepenuhan hidup yang seperti apa Bapak Ibu? Yang kita alami sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus seperti jemaat di Kolose pada waktu itu. Mari kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Di sana ada beberapa hal yang kita bisa pelajari bersama. Yang pertama dikatakan bahwa kamu di dalam Dia, kamu telah disunat. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah disunat. Kemudian di sana dikatakan dikuburkan dalam baptisan. Saudara, dua hal ini, disunat dan kemudian baptisan, itu terkait dengan kita diikatkan dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Selanjutnya adalah dikatakan turut dibangkitkan dan dihidupkan bersama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Kristus dalam kehidupan kita, di dalam Dia kamu disunat, dikuburkan dalam baptisan, dibangkitkan dan dihidupkan, itu adalah karya Kristus dalam kehidupan kita. Dan itu dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Karya Kristus bagi kita telah sempurna melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan itu dinyatakan bagi kita. Itu menjadi penuh bagi kita. Apa yang dilakukan Kristus, inilah yang menjadikan kita memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus itu. Dan itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Itu menjadi bagian kita ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kepenuhan hidup di dalam Kristus artinya hidup kita yang sudah diselamatkan, diikatkan dengan perjanjian dengan Allah, dan kita memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Kepenuhan hidup di dalam Kristus adalah hidup kita yang diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepenuhan hidup di dalam Kristus berbicara soal hidup kita yang menikmati berkat rohani daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus bersyukur. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang istimewa dan betapa berharganya kita. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib membawa kepenuhan hidup bagi kita, yaitu kita dapat menikmati segala berkat rohani di dalam Kristus. Bapak Ibu, apa berkat rohani itu? Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus di ayat-ayat sebelumnya. Kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah Muse Rabu yang lalu dan Bapak Ibu bisa membaca kembali di pasal yang pertama, inilah yang Paulus maksudkan, saudara. Inilah yang Paulus maksudkan ketika ia berbicara mengenai rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan. Dan yang sekarang dinyatakan kepada kita, diberikan kepada kita. Yaitu ayat yang ke-27, pasal 1 ayat 27. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu, yaitu Kristus di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan dan kemuliaan. Itu ditawarkan kepada kita Bapak Ibu. Itu adalah berkat rohani yang dikatakan udah tersembunyi tapi dinyatakan kepada kita. Kita kemudian memilikinya. Kristus di tengah-tengah kita dan Dialah pengharapan kita. Itu berkat rohani yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Hidup yang penuh di dalam Kristus, kepenuhan hidup di dalam Kristus adalah menikmati berkat rohani itu. Menikmati Kristus di tengah-tengah kita dan Ialah pengharapan kita. Bapak Ibu, bukankah ini kebahagiaan bagi setiap kita? Kita akan selalu menikmati Kristus yang ada di tengah-tengah kita dan menjadi pengharapan kita. Dan kalau kita tahu akan hal ini, saudara, pertanyaannya,
apalagikah yang kita butuhkan, saudara? Begitu bersyukurnya kita hidup di dalam kepenuhan akan Kristus. Jadi saudara, ada dua hal arti daripada kepenuhan hidup dalam Kristus. Yang pertama, kita memiliki kehidupan yang diselamatkan oleh Dia. Dan yang kedua adalah hidup menikmati berkat rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang Paulus mau jemaat di Kolose pada waktu itu pahami. Mereka sudah menerima Kristus, mereka adalah memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus, dan selanjutnya ada hal yang menjadi bagian mereka. Ada hal yang mereka harus lakukan dalam hidup mereka. Nah, untuk itu Bapak Ibu, Rasul Paulus melanjutkan ketika menjelaskan tentang status mereka, Paulus melanjutkannya dengan dua kata perintah. Dua kata perintah itu yang pertama adalah hendaklah, dan yang kedua adalah hati-hatilah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Mari kita lihat dalam pembacaan kita tadi. Ketika Paulus berkata kamu telah menerima Kristus, dilanjutkan dengan kata perintah, hendaklah. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu dibangun di dalam Dia, bertambah teguh dalam iman. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Paulus inginkan keluar dari kehidupan jemaat di Kolose pada waktu itu. Ketika mereka telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ketika mereka sudah memiliki kepenuhan hidup dalam Kristus. Maka mereka harus tetap mengusahakan diri mereka untuk hidup, berakar, dibangun, bertambah teguh, dan melimpah dengan ucapan syukur. Hidup di dalam Dia, di dalam Kristus, artinya terus berjalan dengan Kristus, dikuasai oleh Kristus, diatur oleh Kristus dalam kehidupan kita. Berakar di dalam Dia berarti kita sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Supaya apa? Hidup kita dibangun, supaya hidup kita bertumbuh, supaya hidup kita semakin hari semakin mengenal Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan hidup kita semakin memancarkan akan kasih Tuhan. Dan yang bagian yang terakhir adalah berlimpah akan ucapan syukur. Bukan lagi hal-hal keluhan yang keluar dari diri kita, tetapi ucapan syukur. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi kerinduan daripada Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose pada waktu itu. Untuk mereka hidup di dalam Tuhan, berakar, dibangun, bertumbuh, dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Kata kerja yang kedua adalah hati-hatilah. Tentu Rasul Paulus tahu saudara bahwa kehidupan jemaat di Kolose pada waktu itu penuh dengan tantangan. Begitu juga dengan kita, bukan? Kita berhadapan dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh dunia ini yang berbeda dengan ajaran Kristus. Dan kita diingatkan, hal yang harus kita lakukan adalah hati-hatilah. Jangan ditawan oleh filsafat-filsafat kosong dan palsu. Jangan mau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mesti tekun belajar firman Tuhan. Untuk kita tahu ajaran Kristus, kita bisa membandingkannya dengan ajaran yang lain. Dan kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari pada malam hari ini? Yang pertama, saudara, kadangkala kita lupa akan status kita. Kita harus sering-sering diingatkan akan status kita. Status kita adalah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang memiliki kepenuhan di dalam Kristus. Kita harus terus berjuang untuk hidup di dalam Dia, berakar, dibangun dan bertumbuh dalam Dia, dan selalu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, hal-hal yang tadi kita lihat ini dijelaskan dengan kata aktif. Jadi kita harus tekun mengerjakannya. Dan bukan hanya sekali, harus berkelanjutan kita lakukan. Dimulai dari diri kita. Kita mulai lakukannya berkelanjutan. Karena tentunya kita menghadapi banyak tantangan.
Jadi kita harus terus-menerus, harus dengan aktif mengerjakannya. Hidup di dalam Dia, berakar, dibangun, bertumbuh, dan selalu bersyukur di dalam Dia. Kita juga harus terus hati-hati dengan ajaran yang salah. Mari kita mengingat status kita, dan mari kita semangat menjalani hidup kita di dalam karya kasih Tuhan. Yang kedua yang kita bisa pelajari, saudara, kalau kita ingat kita adalah orang-orang yang hidup dalam kepenuhan Kristus, telah menerima berkat rohani dalam Kristus, maka tugas kita adalah tidak menyimpannya sendiri untuk diri kita, tetapi kita menjadi orang-orang yang membagikan berkat rohani itu bagi orang lain. Saudara, ada tulisan seseorang penulis yang begitu indah. Dia mengatakan demikian. Engkau, bagi orang Kristen, bagi orang yang telah menerima Kristus, dia mengatakan demikian. Engkau adalah manusia penikmat kasih Tuhan, dipenuhi segala berkat rohani dan dipuaskan dalam Kristus. Majulah dan Dia akan menuntunmu. Memberilah dengan penuh sukacita dan Dia akan memenuhimu dengan sukacita. Mengasihilah dengan lebih lapang, Dia akan memberikanmu lebih banyak kasih untuk kau sebarkan. Katakan lebih sering, aku bisa, dan engkau akan melihat keagungannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi penikmat akan kasih Tuhan, memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus, maka panggilan kita juga adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Ada kelimpahan hidup dari diri kita yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita memiliki sumber daya yang besar karena kita sudah merasakan kasih itu. Kita sudah menjadi penikmat kasih itu. Kita punya resource-nya yang besar Bapak Ibu untuk kita berikan kepada orang lain. Kita memiliki kapasitas itu. Jangan simpan untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya umpamakan hidup kita sebagai gelas ini Bapak Ibu. Saudara, kita ingat status kita, orang yang telah menerima Kristus, yang memiliki kelimpahan hidup di dalam Kristus, mendapat berkat rohani. Jika kita menghidupi semuanya itu, maka ada luapan kasih yang keluar dari diri kita bagi orang lain. Saudara, saya umpamakan kehidupan kita di dalam kepenuhan akan Kristus seperti gelas yang penuh dengan air ini. Dan ketika kita terus bertumbuh berakar di dalam Dia, maka Tuhan akan memenuhi kita dan kita bisa berlimpah menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang berjumpa dengan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasakan limpahan kasih itu dari diri kita. Dan mereka dapat melihat, menyaksikan akan Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang menyatakan kepenuhan hidup kita dalam Kristus, sehingga mereka merasakan siapa Kristus itu. Mereka merasakan berkat rohani di dalam Kristus. Kita menjadi seumpama gelas-gelas yang kita penuh dengan kasih Kristus. Ketika kita terus bertumbuh, berakar, bersyukur di dalam Dia, maka ada luapan kasih Tuhan yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah kita di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam kepenuhan hidup kita dalam Kristus, kita mau menjadi berkat bagi orang lain, menyatakan Kristus bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama berjuang di dalam hidup kerohanian kita. Dan kita tahu ada Kristus beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, bukankah kami seharusnya menjadi orang-orang yang berlimpah dengan ucapan syukur? Karena Engkau sungguh mengasihi kami. Karya-Mu di kayu salib cukup bagi kami. Karya-Mu di kayu salib membawa pengampunan, keselamatan bagi kami, sehingga kami memiliki kehidupan, yaitu kepenuhan hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, itu adalah ucapan syukur kami yang luar biasa kepadamu. Dan Tuhan mengingatkan kami untuk terus hidup di dalam Engkau,
bertumbuh, berakar, berbuah, dan selalu mengucap syukur, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, tolong kami sebagai penikmat kasih Tuhan, tidak hanya sampai untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami menjadi gelas-gelas yang terisi penuh dengan kasih Tuhan, dan kami boleh membagikannya bagi orang lain, dan orang lain boleh merasakan akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Berikan kami semangat untuk berjalan terus dalam iman kami kepada Tuhan, tidak digoyahkan oleh apapun. Terima kasih Bapa di surga. Inilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu persekutuan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.